Gaya hidup vegan dan vegetarian bisa diterapkan oleh siapa saja, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Kebanyakan orang mulai menerapkannya di usia 16 hingga 30 tahun, karena kesadaran akan kesehatan, lingkungan, dan alasan untuk menjunjung hak hewan. Sementara sebagian lainnya beralih ke pola makan ini di usia dewasa untuk menjaga kesehatan jangka panjang atau mencegah penyakit. Bahkan ada juga yang memilih menerapkan gaya hidup ini pada anak-anak mereka sejak usia dini. Nah, di video kali ini aku akan membahas apa itu vegan dan vegetarian, serta sejarah terbentuknya gerakan pola hidup sehat ini. Veganisme dan vegetarianisme memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh faktor agama, filosofi, dan kesehatan, dimulai sejak zaman kuno dengan pengaruh ajaran Hindu dan Buddha, serta tokoh seperti Pythagoras yang mengadvokasi diet bebas daging. Sementara veganisme, yang lebih ketat dalam menghindari produk hewani, muncul pada pertengahan abad ke-20, berkat Donald Watson dan The Vegan Society, dan berkembang pesat pada abad ke-21. Serta adanya kemajuan industri makanan vegan yang mempermudah orang untuk beralih ke gaya hidup ini. Vegan dan vegetarianisme adalah dua hal yang berbeda, namun tetap menjaga prinsip yang hampir sama. Gaya hidup vegan adalah pilihan hidup yang menghindari konsumsi produk hewani, serta segala bentuk eksploitasi terhadap hewan. Sedangkan vegetarian hanya menghindari daging dan ikan, tetapi masih mengonsumsi produk hewani lain seperti susu dan telur, dengan syarat hewan tersebut dipelihara dengan baik. Vegan dan vegetarian adalah dua gaya hidup yang semakin populer di seluruh dunia, baik karena alasan kesehatan, etika, maupun lingkungan. Meskipun kedua pola makan ini sering disamakan, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal konsumsi bahan makanan. Pola hidup vegan mempunyai ciri-ciri seperti: pertama, tanpa produk hewani. Vegan tidak mengonsumsi produk apapun yang berasal dari hewan. Hal ini mencakup daging, ikan, susu, telur, madu, dan semua produk olahan hewan. Kedua, makanan berbasis tumbuhan. Pola makan vegan sepenuhnya berbasis pada tanaman, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan produk nabati lainnya. Ketiga, produk turunan hewan tidak dikonsumsi. Selain makanan, vegan juga menghindari penggunaan produk seperti pakaian yang terbuat dari kulit, wool, sutra, atau produk kosmetik yang diuji pada hewan. Keempat, keberlanjutan dan etika. Banyak orang yang mengikuti pola makan vegan untuk alasan etika, seperti memperlakukan hewan dengan lebih baik, serta mengurangi dampak lingkungan dari industri hewan. Kelima, pola makan yang lebih ketat. Diet vegan lebih ketat dibandingkan vegetarian karena melarang semua produk yang berhubungan dengan hewan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan vegetarian mempunyai ciri-ciri seperti: pertama, menghindari daging dan ikan. Vegetarian tidak mengonsumsi daging atau ikan, tetapi masih dapat mengonsumsi produk lain yang berasal dari hewan, seperti susu dan telur. Kedua, kategori yang lebih fleksibel. Ada beberapa jenis vegetarian di antaranya yaitu lacto-vegetarian, mengonsumsi produk susu, tetapi tidak makan telur. Ovo-vegetarian, mengonsumsi telur, tetapi tidak produk susu. Lacto-ovo-vegetarian, mengonsumsi baik susu maupun telur. Ketiga, pola makan berbasis tumbuhan. Seperti vegan, vegetarian mengonsumsi makanan berbasis tanaman, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Keempat, menghindari pembunuhan hewan. Beberapa vegetarian memilih pola makan ini untuk alasan moral, seperti menghindari pembunuhan hewan, tetapi masih menggunakan produk yang dihasilkan dari hewan tanpa membunuhnya, seperti telur atau susu. Kelima, keberagaman diet. Vegetarian seringkali lebih fleksibel dalam mengatur makanan mereka, terutama dalam hal memilih produk hewani yang masih diizinkan, seperti dalam jenis lacto-ovo-vegetarian. Menjalani gaya hidup vegan dan vegetarian menawarkan berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi kesehatan tubuh, lingkungan, maupun kesejahteraan hewan. Dari sisi kesehatan,
Pola makan berbasis tanaman dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker, serta memperbaiki sistem pencernaan dengan kandungan serat yang tinggi dan membantu mengelola berat badan secara lebih efektif. Di sisi lingkungan, gaya hidup ini berkontribusi besar dalam mengurangi jejak karbon dan kerusakan habitat alam, karena produksi makanan nabati lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan industri peternakan. Tidak hanya itu, gaya hidup vegan dan vegetarian juga mendukung kesejahteraan hewan dengan mengurangi permintaan terhadap produk hewani, sehingga mengurangi praktik terhadap hewan di peternakan. Perdebatan mengenai gaya hidup vegan dan vegetarian melibatkan berbagai argumen pro dan kontra. Di satu sisi, banyak yang mendukung gaya hidup ini karena manfaat kesehatan yang signifikan. Selain itu, pola makan berbasis tanaman juga diyakini dapat mendukung kesejahteraan hewan dengan mengurangi eksploitasi mereka dalam industri peternakan. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran terkait kekurangan nutrisi penting seperti vitamin B12, zat besi, dan protein, serta tantangan praktis dalam mengakses makanan nabati yang bergizi dan terjangkau. Beberapa juga mengkhawatirkan dampak sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada industri peternakan. Dengan demikian, meskipun banyak manfaatnya, gaya hidup vegan dan vegetarian juga menghadapi tantangan yang perlu diperhatikan.